Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Semoga Allah memberikan kita keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan keluarga dan keberkatan keturunan. Insyaallah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak yang mesti kita pahami dan kita lakukan yaitu taubat. Ya, sebab seseorang itu melakukan sesuatu dosa ataupun maksiat yang kita tanpa ketahui ataupun kita nyata melakukan perbuatan kemungkaran itu. Lain ceritanya dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang berhujana, yang memang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, taubat ini sebetulnya tak boleh terpisah daripada istighfar. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar itu bukan karena melakukan dosa, tapi karena khusyuk. Dalam keadaan dia banyak melaksanakan tugas, dia pikirannya kurang tentram, maka baginda Nabi membaca istighfar satu hari tidak kurang dari 70 kali, ya kan? Wallahi la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrat. Artinya apa? 70 marrat ini maknanya apa? Maknanya, demi Allah aku beristighfar kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Berapa itu? 100 kali. Ini Nabi bukan karena buat dosa, tetapi pikirannya dalam keadaan kurang tentram. Bapak dan Ibu sekalian, seseorang itu pikirannya yang khusyuk, misalnya kita lah melaksanakan tugas dan sebagainya, kita dalam situasi seperti ini kita merasa khusyuk, gundah gulana, bimbang, risau, resah, gelisah dan susah, baca istighfar. Insyaallah Allah Ta'ala akan menghilangkan kekhususan itu, menghilangkan kerisauan itu, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya hari ini akan menerangkan tentang ayat yang menerangkan bahwa taubat nasuha. Taubat nasuha itu perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha, mudah-mudahan Allah, yakni Tuhanmu, menghapuskan kesalahanmu dan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Maknanya apa? Dengan berkat kita bertaubat nasuha, maka Allah Ta'ala akan mengubah kejahatan, keburukan itu dengan kebaikan, sehingga Allah bersedia ya sorga. Walaupun kita dulunya Pak ya, waktu masih muda-muda misalnya kurang paham agama, telanjur melakukan dosa-dosa, nanti Allah Ta'ala akan ganti keburukan itu dengan kebaikan. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mesti paham juga apa itu taubat nasuha. Taubat nasuha ini, saudara-saudara sekalian, pendapat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, taubat nasuha ialah berhenti daripada melakukan dosa dan berazam tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, taubat nasuha ialah beristighfar dengan lisan dan berazam, bersungguh-sungguh dengan hati, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ini keazaman dengan azab yang kuat. Pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, taubat nasuha ialah taubat yang dapat menasihati dirinya dengan keinsafan yang mendalam dan berusaha melakukan amal soleh. Pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa taubat nasuha itu harus memenuhi 3 syarat. Apakah yang pertama? Yang pertama ialah hentikan perbuatan dosa itu, menyesali perbuatannya dan berazam tidak akan mengulang lagi atas dosa itu ya. Dan dalam masa yang sama kita memperbanyak membaca istighfar. Bapak Ibu sekalian, taubat dan istighfar ini tidak boleh dipisahkan. Ya ibarat orang itu cuci baju katalah ya. Jadi pelaksanaan perbuatan cuci baju itu namanya taubat. Membersihkan kotoran baju itu, menghilangkan daki-daki dan sebagainya, maka itu taubatnya. Jadi taubat itu ibarat vape, ibarat sabun pembersih, dan sebagainya. Jadi tidak terpisah itu. Inilah diantaranya pendapat-pendapat berkenaan taubat nasuha. Tetapi ingat saudara-saudara sekalian, kalau seseorang itu memiliki dosa, ada dosa dengan manusia, ada kaitan dengan manusia, maka harus meminta maaf, menyelesaikan masalah, menyelesaikan hal-hal supaya saling memaafkan dan meridai. Jelas? Jadi yang tadi itu orang yang punya dosa kepada Allah. Tetapi kalau dosa dengan sesama manusia, kalau ada hak di tangan manusia, katakanlah uang ataupun barang, mesti dikembalikan. Kecuali kalau orang itu ridho, ya mesti ada hubungan hak dengan manusia ini, maka syaratnya ditambah lagi satu, yaitu menyelesaikannya dengan orang yang bersangkutan. Ini berat Pak, kalau dengan manusia berat. Kalau dengan manusia itu memang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dengan manusia ini ada orang mengatakan tak ada maaf bagimu. Sebetulnya itu dari segi Islam adalah kesalahan juga. Mana boleh ada maaf? Kalau orang itu butuh minta maaf,
maafkan saja, ya kan? Ya. Kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama-ulama tadi, maka para ulama merumuskan bahwa takrif taubat, di mana yang namakan taubat nasuha ialah kembali ke jalan yang benar, menyesali, yaitu penyesalan yang amat mendalam, dan memperbaiki sikap dan salah keluarnya itu, serta berazam tidak akan mengulangi lagi, beristighfar dan mengerjakan amal soleh. Bapak dan ibu sekalian, ini insya Allah dengan taubat nasuha itu akan diterima oleh Allah dan Allah menyediakan surga baginya. Itu yang disebutkan tadi dalam surah At-Tahrim itu ayat 8, ya kan?